Baik, anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, selamat berjumpa kembali di gelombang yang sama ya. Pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11, kelas 12 IPA dan IPS. Untuk materi sekarang tentang disintegrasi bangsa ya, tentang disintegrasi bangsa. Artinya apa? Dis artinya keluar ya atau memecah ya. Integrasi, nah, itu artinya penyatuan ya. Jadi disintegrasi artinya ada pemecah belahan yang tadinya bersatu kemudian menjadi terpecah. Nah itu ya. Ini Bapak hanya mengulang saja dan emang tugas sudah dikerjakan ya tentang disintegrasi bangsa. Materinya tentang disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut dengan singkatannya APRA ya. Kemudian pemberontakan Andi Ajis. Terus pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kelima pemberontakan DITII ya. Kemudian yang ke-6 pemberontakan PRRI Permesta dan yang ke-7 adalah pemberontakan G30 SPKI. Nah, itu ya. Tapi tetap ya, walaupun tugas sudah Bapak berikan, kemudian kalian sudah mengerjakan, tapi secara detail peristiwa tersebut, nah kalian belum begitu memahami ya. Kenapa? Karena hanya mengerjakan tugas, memindahkan dari materi atau dari buku ya. Nah, sekarang akan Bapak coba bahas dulu ya satu persatu. Tapi secara singkat ya. Nah, secara singkat tidak detail menerangkannya ya. Mungkin sebagai pengantar, kemerdekaan Indonesia ya itu diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun cobaan kembali harus diterima di negara kita ya, negara Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki atau menghadapi dua musuh ya. Dua musuh dari depan dan belakang. Ya. Dari depan yaitu sekutu ya yang memboncengi kepentingan Belanda. Mereka berupaya merebut kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Sedangkan dari belakang itu adalah Indonesia harus menghadapi pemberontakan dan pergolakan daerah yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, makanya disebut dengan upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa ya. Jadi upaya mengatasi ancaman pergolakan dari dalam ya, dari dalam yang mereka salah satunya adalah ingin merubah ideologi, itu satu. Yang kedua, mereka ingin merebut pemerintahan yang sah gitu. Berarti mereka di daerah itu memiliki pahamnya sendiri ya. Memiliki paham ya. Tetapi tetap di balik itu juga, ini menurut analisa Bapak ya, itu ada campur tangan dari pihak luar juga. Jadi ada campur tangan dari pihak luar, mereka sengaja menyusup terhadap rakyat kita di Indonesia dengan upaya ingin berkuasa atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Nanti dibahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun ya. Nah, pemberontakan PKI Madiun.
Nah, pada awal-awal kemerdekaan, nah, itu bisa dikatakan Indonesia pada masa transisi. Nah, masa transisi itu adalah masih belum stabil ya, karena awal kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan kedatangannya sekutu nikah gitu. Kemudian yang kedua, Indonesia itu adalah pada masa kabinet parlemen. Nah, jadi ada dua pemerintahan ya. Yang pertama adalah pemerintahan presiden, kepresidenan yang dipimpin oleh kepala negara ya, Insinyur Soekarno. Kemudian ada kepala pemerintahan. Nah, ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh kepala pemerintah itu Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri yaitu pada masa kabinet parlemen. Jadi ada dua pemerintahan ya. Jadi pemerintahan kepresidenan ya, pemerintahan presiden ya yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Kemudian ada kabinet, jadi kabinet presidensial. Nah, mungkin pernah mendengar kan waktu di pelajaran PKN ya. Ada kabinet presidensial ya, ada kabinet parlemen. Nah, dulu waktu zaman awal kemerdekaan Indonesia itu mengalami perubahan dari kabinet presidensial kepada kabinet parlemen. Jadi ada dua kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kepala negara itu dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, di situ terjadinya gonta-ganti terjadinya gonta-ganti kepemimpinan. Nah, gonta-ganti kabinet. Nah, salah satunya adalah di sini pada waktu terjadinya pemberontakan PKI Madiun itu pada masa pemerintahan kabinet Hatta. Nah, mungkin perlu kalian ketahui, dulu kan ada maklumat tentang pendirian partai politik. Itu saya diajarkan dulu waktu Bapak di kelas 11 ya, tentang maklumat pembentukan partai politik. Dulu pernah diajarkan ya waktu kelas 11. Nah, pada zaman kabinet Hatta ya. Nah, kabinet Hatta itu menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Nah, jadi awalnya jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Hatta. Nah, yaitu pasca perundingan Renville. Nah, itu ya perundingan Renville. Itu pernah diajarkan dulu kan, perundingan Renville. Jadi kabinet Amir Syarifuddin jatuh, kemudian digantikan oleh kabinet Hatta. Nah, kabinet Hatta itu pasca terjadinya pemberontakan Renville. Gitu. Nah, setelah jatuh, Amir Syarifuddin berbalik. Yang tadinya di dalam sebagai bagian dari pemerintah, dia berbalik menjadi oposisi. Nah, oposisi kan sama seperti pemerintahan sekarang. Ada koalisi, ada oposisi. Nah, dulu waktu Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri ya, namanya Kabinet Amir Syarifuddin ya. Tapi setelah terjadinya berakhirnya perundingan Renville, Amir Syarifuddin diganti oleh Kabinet Hatta. Itu sama berdasarkan pemilihan lagi, yang maju sebagai kabinet itu berdasarkan keputusan dari partai politik gitu ya. Nah, setelah menjadi oposisi ya, Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan namanya golongan kiri dan komunis itu ya. Nah, dia membentuk yang namanya FDR, Front Demokratik Rakyat ya. Jadi Front Demokrasi Rakyat atau disingkat dengan FDR. Nah, jadi setelah dia jatuh dari pemerintahan, dari kabinet parlemen, dia menjadi oposisi dengan membentuk FDR. Nah, FDR menuntut kepada pemerintah agar membatalkan persetujuan Renville. Padahal persetujuan tersebut ditandatangani oleh Amir Syarifuddin sendiri, gitu ya.
Nah, FDR juga menentang kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA. Dulu RERA pernah dipelajari kan, RERA yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Nah, sebagai anggota FDR terkena rasionalisasi, FDR juga memancing bentrokan fisik dengan membuat kerusuhan-kerusuhan di Surakarta dan melancarkan aksi mogok di pabrik karung, ya. Delanggu pada tanggal 5 Juli 48 gitu. Ya itu awalnya itu ya. Jadi Amir Saripudin berada dalam pemerintahan, yaitu dia sebagai perdana menterinya pada kabinet Amir Saripudin. Kemudian dulu kan pernah terjadi yang namanya agresi militer itu ya. Agresi militer, kemudian apa? Agresi militer dan tar dulu ya, sebentar. Maaf ya, ada gangguan. Nah gitu awalnya ya. Jadi pemberontakan PKI Madiun itu, ini biar lebih paham lagi ya. Jadi Amir Saripudin sebagai Perdana Menteri pada masa kabinet parlemen, yaitu kabinet Amir Saripudin. Nah, terjadinya agresi militer Belanda II itu dilaksanakan perjanjian Renville. Nah, itu ya, perjanjian Renville. Akhirnya Amir Saripudin digantikan oleh kabinet Hatta, Nah, dan Amir Saripudin menjadi oposisi, oposisi terhadap pemerintah, yaitu pada masa kepemimpinan kabinet Hatta, itu kabinet Hatta. Jadi kabinet itu adalah Muhammad Hatta ya sebagai wakil presiden pada saat itu. Cuman tampuk pemerintahan itu bukan di kepala negara, tapi di kepala pemerintahan oleh perdana menteri gitu ya. Nah, Amir Saripudin dia membentuk FDR dan menjadi oposisi. Nah, dia seolah-olah ingin menentang terhadap pemerintahan, ingin membatalkan keputusan perjanjian Renville dan menentang kebijakan yang dibuat oleh kabinet Hatta. Nah, ya. Sebab sebagian anggota FDR terkena rasionalisasi, ya, itu. Nah, dan akhirnya FDR juga memancing bentrokan fisik dengan membuat kerusuhan-kerusuhan. Nah, itu awalnya dari sana ya. Apalagi kekuatan FDR bertambah ya, bertambah dengan datangnya Musso. Nah, siapa Musso itu? Nah, Musso itu adalah orang Indonesia yang dia belajar di Uni Soviet. Nah, jadi di Uni Soviet dia belajar itu adalah pada dari tahun 1926. Nah, jadi ia menyatakan bahwa revolusi di Indonesia sudah menyimpang. Kepemimpinan Presiden Soekarno dikecamnya. Selanjutnya Musso mengorganisasi kembali kekuatan PKI. Nah, sedangkan PKI itu pernah berdiri pada tahun yaitu pada masa itu pergerakan nasional gitu. Jadi dulu waktu zaman pergerakan nasional kan ada organisasi pergerakan nasional, di antaranya Budi Utomo, kemudian Indisio Party, ISDV. Nah, dari ISDP itu lahirlah PKI. Dulu waktu pergerakan nasional. Nah, ketika pada masa kemerdekaan ya PKI bangkit kembali setelah kembalinya Musso dari Uni Soviet. Nah, jadi Musso langsung mengecam atas kepemimpinan Presiden Soekarno dan selanjutnya Musso mengorganisasi kembali kekuatan PKI. Selanjutnya
kegiatan agitasi dan anarki FDR garis miring VKI terus semakin meningkat. Nah, mereka mengadakan kekacauan di mana-mana mengatasnamakan rakyat. FDR juga berupaya mengadu domba pasukan Panembahan Senopati dengan pasukan Hijrah Siliwangi. Sehingga terjadi insiden antara dua pasukan tersebut. Kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik pun dilakukan PKI. Salah seorang korbannya ialah Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng. Nah, sementara itu juga terjadi insiden bersenjata di Surakarta antara FDR dengan kelompok Tan Malaka maupun dengan pasukan Hijrah Siliwangi. Ya. Nah, semua itu dalam rangka menciptakan Surakarta menjadi Wild West, ya, daerah kacau, dan Madiun sebagai basis gerilya PKI. Nah itu ya. Nah itu salah satu terjadinya pemberontakan PKI ya dengan cara PKI melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah dan anggota TNI yang menentangnya. Sebagai puncak agitasi ya PKI pada tanggal 18 September 48 PKI memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tuh kan, Soviet Republik Indonesia. Berarti mendirikan negara Soviet di negara Indonesia. Gitu maksudnya ya. Itu melalui radio Gelora Pemuda di Madiun. Nah, itu salah satunya ya. Jadi sederhana. Jadi pemberontakan PKI Madiun berawal dari ya kekecewaan atas jatuhnya pemerintahan kabinet Amir Saripudin ya. Jadi kabinet Amir Saripudin itu adalah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, kemudian jatuh digantikan oleh Muhammad Hatta menjadi oposisi, kemudian mendirikan FDR, kemudian bergabung dengan MUSO yang baru kembali dari Uni Soviet dan melakukan aksi-aksinya. Nah, jadi aksi itu adalah apa? Daerah kacau di Madiun. Nah, gitu. Sehingga dan ditambah lagi pada tanggal 18 September 48 PKI memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia melalui radio Gelora Pemuda di Madiun. Nah, berarti dulu ada upaya ingin mendirikan negara Soviet di Indonesia gitu ya. Nah, dalam upaya ya mengantisipasi kegiatan-kegiatan pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh MUSO ya. Jadi sebetulnya pemberontakan itu adalah MUSO ya. Nah, MUSO dia menyusup bergabung dengan siapa? Dengan Amir Saripudin. Padahal bagus. Kalau di pemerintah ada oposisi bisa terkontrol. Itu kan. Jadi Amir Saripudin sebagai oposisinya ya oposisi, tapi yang menjadi permasalahan organisasi FDR itu adalah digandeng ya oleh MUSO, sedangkan MUSO adalah memiliki paham komunis, membangkitkan kembali paham komunis yang dulu pernah berdiri pada tahun 1908 ke sini ya. Jadi 1900-an pada zaman organisasi pergerakan nasional. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya pemerintahan RI bertindak tegas terhadap pemberontakan ini. Nah, salah satunya adalah bertindak untuk menumpas lah. Jadi menumpas pergerakan atau mempersempit pergerakan pemberontakan PKI Madiun ya. Itu dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman, kemudian menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Nah, itu ya. Jadi ini penumpasan pemberontakan PKI Madiun itu adalah dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, pernah mendengar kan beliau sebagai pahlawan pahlawan nasional ya.
yaitu Jenderal Sudirman. Nah, kemudian Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono gitu. Nah, Panglima Divisi 1 Jawa Timur menumpas pemberontakan PKI itu dengan dukungan rakyat. Pada tanggal 30 September 1948, Kota Madiun berhasil diduduki oleh TNI. Nah, para pemimpin PKI bertebaran menyelamatkan diri. Nah, Muso mati tertembak di Somoroto, Ponorogo ya. Amir Saripudin ditangkap di daerah Branti, Grobogan, dan kemudian ditembak mati. Nah, banyak tokoh-tokoh PKI yang berhasil meloloskan diri dan belum sempat diadili. Hal itu disebabkan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Nah, jadi ini tetap ada kaitannya dengan peristiwa waktu zaman agresi militer ya. Cuman materinya dipisah. Jadi waktu awal-awal kemerdekaan ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 ya. Di antaranya apa? Pertama agresi militer Belanda 1 itu ada apa? Perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, agresi militer Belanda 2, kemudian perjanjian Romroyen, nah itu kan, dan perjanjian internasional. Pasti ingat kalian karena pernah mengerjakan tugas tersebut. Nah itu ya. Jadi sengaja Bapak menerangkan secara detail biar paham apa itu pemberontakan PKI Madiun. Ya, emang berawalnya itu ya. Jadi oposisi awalnya, tetapi ketika menjadi oposisi itu ada yang ikut bergabung, menggandeng. Dan mereka mempunyai maksud tertentu. Yaitu tujuan PKI dari awal apa? Ingin mendirikan paham komunis di negara Indonesia. Terbukti kan salah satunya apa? Ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Jadi ingin mendirikan negara Soviet di Indonesia. Nah itu salah satunya ya. Makanya dengan memproklamirkan tersebut pergerakan-pergerakan PKI Madiun terus ya. Salah satunya adalah itu melakukan kericuhan-kericuhan di berbagai daerah ya, terutama di daerah Madiun ya, Jawa Timur. Makanya disebut pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 gitu pemberontakannya ya. Nah, PKI 14 Madiun apa? Dan mendirikan negara. Jadi proses pergerakannya itu dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Kebayang kan? Selama 9 bulan tuh. Jadi selama 9 bulan proses pemberontakan PKI Madiun seperti itu. Nah, ya. Tapi tetap di sini juga ada upaya pihak pemerintah ya untuk menghentikan aksi-aksi PKI Madiun ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia bertindak tegas terhadap pemberontakan ini. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ingat ya, Jenderal Sudirman itu adalah dia bisa menumpas pemberontakan PKI yang dibantu oleh siapa? Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono gitu ya. Akhirnya pada tanggal 30 September 48 ya, Kota Madiun berhasil diduduki oleh apa? Oleh TNI. Kemudian pimpinan PKI bertebaran menyelamatkan diri. Muso mati tertembak di Somoroto, Ponorogo. Dan Amir Saripudin juga ditangkap di daerah Branti, Grobogan. Dan kemudian ditembak mati. Nah itu ya. Nah itu salah satu pemberontakan PKI Madiun. Jadi dengan pemahaman seperti ini ya yang Bapak sampaikan, latar belakang kronologis ya terjadinya pemberontakan PKI Madiun seperti itu. Ya, jadi kita bisa paham tentang sejarah. Beda ketika kalian membaca materi sejarah ya dengan apa? Dengan menerangkan dan alur ceritanya tuh nyusun, kalian bisa paham apa sih pemberontakan PKI Madiun itu. Itu apa penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun, kemudian seperti apa proses pemberontakannya dan bagaimana akhir dari peristiwa tersebut.
Kemudian siapa tokoh-tokohnya? Itu tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun. Jadi kalau kalian rajin bisa membuat catatan ringan di kertas ya. Jadi yang Bapak sampaikan barusan tokoh-tokohnya siapa? Hanya oleh 2 orang saja sebetulnya nama. Jadi pemberontakan PKI pertama oleh Amir Saripudin ya, yang dulu pernah memiliki pengaruh di kabinet parlemen. Yang kedua Musso. Nah dulu Musso kan pernah mendirikan partai PKI kan waktu pergerakan nasional Indonesia pada masa ISDV ya, Indische Vereniging Demokratis ISDV Indonesia ya, ISDV kan, Indis Sosial Demokratik Vereniging gitu, yang nantinya berubah menjadi PKI pada masa pergerakan nasional. Jadi dulu PKI belum berdiri, justru yang ada adalah ISDV. Itu adalah organisasi pergerakan nasional pada menjelang kemerdekaan gitu. Bukan menjelang kemerdekaan, menjelang sebelum penjajahan Jepang gitu ya. Nah, itu ya. Jadi setidaknya kalian bisa memahami yang Bapak sampaikan, karena alur ceritanya enak kan kalau mendengarkan cerita sambil tiduran gitu kan. Tapi tetap kalian harus fokus terhadap yang Bapak sampaikan ya. Jangan sampai videonya, gambarnya dimatikan, kalian kemana, janganlah. Jadi tetap fokus terhadap penyampaian pemaparan tentang materi sejarah. Nah, lanjut ke yang kedua adalah APRA. Nah, APRA ya. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, pada bulan Januari 1950 ya, ini di Jawa Barat muncul gerakan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Nah, ini juga sama ya, Raymond Westerling, mantan kapten dalam dinas tentara kerajaan Belanda atau Kenil. Nah, jadi mantan tentara Kenil yang bernama Raymond Westerling ya. Nah, dia memanfaatkan kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Nah, namun sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan tetap berdirinya negara Pasundan dengan APRA sebagai negara Pasundan. Nah, ini juga sama. Dulu waktu zaman awal kemerdekaan, Indonesia itu menjadi negara boneka Belanda. Nah, jadi negara boneka buatan Belanda. Makanya dulu itu negara boneka itu tiap-tiap daerah itu memiliki kepala negaranya. Itu buatan Belanda. Nah, salah satunya adalah negara Pasundan. Nah, jadi dulu ini namanya negara Pasundan kita itu pada zaman penjajahan Belanda. Nah, siapa pemimpinnya? Itu Raymond Westerling gitu ya. Jadi dulu negara Pasundan. Nah, jadi gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan tetap berdirinya negara Pasundan dengan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Nah, hal ini ya bertentangan dengan hasil konferensi antar Indonesia atau antar Indonesia. Nah, proses terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ya pada tanggal 23 Januari 1950 ya. APRA dengan kekuatan 800 personil, diantaranya 300 orang anggota bersenjata lengkap, menyerbu kota Bandung dan secara ganas membunuh anggota TNI yang dijumpai. Nah, itu ya. Ini ingin mempertahankan dia berkuasa di Bandung ya, dengan mempertahankan negara Pasundan. Nah, di sini tuh ada di gambar itu APRA itu lokasinya sekitar Jalan Braga gitu kan. Jalan Braga, kemudian Jalan Simpang 5 ya. Itu tempat terjadinya peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil ya. Itu. Nah, kemudian nanti ini teh dekat juga dengan Jalan Lembong.
Nah, Jalan Lembong ya, makanya ada Jalan Lembong di sana gitu ya. Nah, secara ganas membunuh anggota TNI yang dijumpai. Mereka berhasil menduduki markas divisi dan membunuh Letnan Kolonel Lembong. Nah, pemerintah RIS segera mengirimkan pasukan bantuan ke Bandung. Nah, di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Sedangkan di Bandung, Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Edi Sudewo menemui Panglima Divisi C Tentara Belanda Mayor Jenderal Angel untuk membicarakan masalah tersebut. Hasilnya, Komandan Tentara Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Angel, mendesak agar APRA segera meninggalkan kota Bandung. Setelah meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat ya, dan terus dikejar oleh tentara APRIS. Nah, jadi APRIS itu adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dengan bantuan penduduk, gerombolan tersebut berhasil dilumpuhkan. Gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Gerakan APRA ternyata mendapat dukungan dari Sultan Hamid II. Jadi berkat kesiapan APRIS, usaha APRA di Jakarta berhasil digagalkan. Nah, pada tanggal 22 Februari 1950, Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan pesawat Catalina. Sedangkan Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950 berhasil ditangkap. Nah, tetapkan di sini juga di pemberontakan APRA itu ya ada orang Indonesia juga, yaitu Sultan Hamid II gitu. Jadi Sultan Hamid II itu adalah dia memimpin yang menjadi pendukung gerakan APRA yang ada di Bandung. Nah, gitu ya. Jadi kronologisnya ya, latar belakangnya itu berawal dari gerakan APRA itu ingin mempertahankan negara Pasundan ya, itu diprakarasai oleh Raymond Westerling. Dia itu mantan tentara Kenil pada masa negara Pasundan. Nah, gitu ya. Nah, dia melakukan aksi-aksinya ya untuk melakukan pemberontakan di daerah Bandung, ya. Dan ternyata dia didukung oleh orang Indonesia. Itu siapa? Sultan Hamid II gitu. Sultan Hamid II adalah orang Indonesia, orang Bandung. Dia mendukung terhadap pemberontakan APRA. Tetapi atas Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Edi Sudewo dan Mayor Jenderal Angel ya yang dari Belanda. Nah, tetap pada masa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ya, di sana Belanda masih ada ya. Jadi Belanda di Indonesia itu dengan sekutunya ya, yaitu dengan siapa? Sir Philip Christison. Nah, jadi dia itu adalah Nika yang tujuannya apa? Itu adalah memulangkan tentara-tentara Jepang ya yang masih ada di Indonesia, kemudian membebaskan tawanan-tawanan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Nah, dengan adanya sekutu Nika yang masih ada di Indonesia, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Ya, tadi salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun. Dan yang kedua adalah APRA itu dipimpin oleh Raymond Westerling, itu tentara Kenil Belanda. Tapi tetap karena tujuan kedatangan sekutu adalah ingin memulangkan tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia setelah pada awal kemerdekaan ya. Kemudian ingin membebaskan para tawanan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Nah, di situ Indonesia belum stabil, makanya mudah terjadinya pemberontakan itu ya. Itu pemberontakan
APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Itu kronologisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberontakan Andi Ajis. Nah, jadi kalau Andi Ajis itu adalah sama, hampir mirip seperti APRA. Ya, hampir mirip seperti APRA ya. Nah, kalau APRA itu oleh Raymond Westerling ya, mantan tentara Kenil. Kalau di pemberontakan Andi Ajis itu Kapten Andi Ajis. Nah, itu adalah mantan perwira Kenil. Nah, jadi pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Gitu. Ya, jadi dia menyusup ke APRIS yang namanya pasukan Andi Ajis ya, di bawah komando Kapten Andi Ajis. Nah, kan APRIS adalah yang menumpas APRA ya. Nah, setelah APRA berhasil ditumpas, nah di sini masuk yang namanya Kapten Andi Ajis. Yaitu mantan perwira Kenil. Nah, dia bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS. Itu ya. Nah, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur pada bulan April 1950 terjadi kekacauan di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan sering terjadinya demonstrasi kelompok masyarakat yang anti federal dan mendesak NIT. Nah, jadi mendesak NIT itu artinya negara Indonesia bagian timur. Nah, segera menggabungkan dengan RI. Sebaliknya, golongan yang mendukung negara federal juga melakukan demonstrasi sehingga keadaan menjadi tegang. Nah, ya. Jadi untuk menjaga keamanan pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirim 1 batalion TNI yang di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang. Kedatangan pasukan dari Jawa itu mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, mereka bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. Ia menganggap masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Nah, pagi hari sekitar pukul 6.00 tanggal 5 April 1950, Kapten Andi Ajis bersama pasukannya menyerang markas TNI di Makassar. Objek-objek vital seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan pos polisi berhasil mereka kuasai. Beberapa orang prajurit TNI menjadi korban, bahkan beberapa perwira termasuk Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta berhasil ditawan. Ya. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan instruksi bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Andi Ajis terlambat melapor ke Jakarta sehingga ia ditangkap dan diadili. Pemerintah mengirimkan pasukan APRIS yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap markas Kenil karena terdesak pasukan Kenil segera meminta perundingan bahwa hasil menghentikan tembak-menembak sehingga keamanan Makassar dapat dipulihkan kembali. Nah itu ya. Jadi pemberontakan Andi Ajis itu ya berawal dari itu ya. APRIS, Andi Ajis dia bergabung di APRIS di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis ya. Kemudian yang menjadi salah satu pemicu bergolaknya pemberontakan Andi Ajis itu adalah sama negara boneka ya, negara boneka buatan Belanda itu NIT ya, negara Indonesia bagian timur dan negara federal. Jadi kalau negara federal itu jadi mendukung federal dan mendesak NIT segera menggabungkan dengan RI ya. Jadi ada masyarakat anti federal dan mendesak NIT segera menggabungkan dengan RI. Nah, tapi di sana itu dimanfaatkan oleh Kapten Andi Ajis. Nah, jadi dia mencoba ingin membuat keruh suasana ya.
ingin mempertahankan negara federal atau tidak mau bergabung dengan NIT. Akhirnya terjadi bentrok antara Andi Aziz dengan TNI gitu. Nah, dipimpin oleh siapa? Oleh AE Kawilarang ya, dapat menumpas yang namanya pemberontakan Andi Aziz. Nah, gitu ya. Itu adalah pemberontakan Andi Aziz. Sama, hampir mirip seperti APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Satu lagi. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, kalau pemberontakan Republik Maluku Selatan ya, ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokil, mantan Jaksa Agung NIT. Nah, negara Indonesia bagian timur. Nah, sebelumnya Dr. Smokil terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Namun ia melarikan diri ke Maluku dan berhasil memindahkan pasukan Kenil dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Pada tanggal 25 April 1950, Smokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Nah, sampai sekarang masih ada ya. Jadi RMS itu kan Republik Maluku Selatan di Ambon. Apa benderanya? Nah, ada kan? Gitu mah aja kita sebagai pemahaman ya. Nah, jadi ini juga sama, hampir mirip seperti negara Pasundan, kemudian negara federal yang ada di Makassar, kemudian di Maluku, Ambon ya. Nah, jadi mendirikan yang namanya Republik Maluku Selatan di Ambon. Nah, jadi Dr. Smokil, nah dia ingin mendirikan negara Indonesia bagian timur. Salah satunya adalah ini, Republik Maluku Selatan. Nah, pemerintah RIS berupaya mengatasi masalah ini secara damai, yaitu dengan mengirimkan misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu Dr. Laimena. Namun misi ini ditolak oleh Smokil, bahkan mereka kemudian berupaya menarik perhatian dan pengakuan dari dunia internasional, utamanya dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Karena upaya damai mengalami jalan buntu, maka terpaksa pemerintah melakukan operasi militer. Nah, ekspedisi militer untuk menumpas gerakan RMS ini disebut dengan Gerakan Operasi Militer atau GOM. GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel AE Kawilarang, Panglima Tentara Teritorium Indonesia bagian Timur. Nah, berarti tokohnya di sini adalah yang menumpas Dr. Laimena dan AE Kawilarang. AE Kawilarang lah yang menumpas gerakan pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 14 Juli 1950 ya, pasukan APRIS mendarat di Laha, Pulau Buru, nah terus ke Pulau Seram. Dalam pertempuran di depan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur di medan perang. Pasukan APRIS dapat mematahkan perlawanan RMS. Kemudian maka sia-sia kekuatan RMS, banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan selama beberapa tahun membuat serangkaian kekacauan. Nah itu ya. Jadi upaya penyebab terjadinya pemberontakan yang disintegrasi bangsa itu adalah salah satunya negara awal merdeka masih transisi, kemudian pada masa pemerintahan kabinet parlemen, dan ini masih berlanjut dalam negara boneka Papua, negara buatan boneka Indonesia. Jadi negara boneka buatan Belanda. Nah, dulu itu masih ada negara-negara yang dibuat oleh Belanda, termasuk negara Pasundan gitu kan, negara Indonesia bagian timur. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka ingin mendirikan negara di sebuah negara gitu kan. Nah, itu baru 4 PKI Madiun, kemudian APRA, kemudian Andi Aziz dan RMS. Nah, nanti kita ke DITI ya. Nah, Bapak sengaja ingin menerangkan secara detail itu biar ngerti kan.
setelah DITI, kemudian nanti kita berpindah ke ke pemberontakan G30 SPKI, gitu kan? Mungkin itu dapat Bapak sampaikan ya tentang pemberontakan dalam upaya disintegrasi bangsa. Sok silakan kita ambil dulu gambar, perhatikan dulu, munculkan gambarnya satu kali lagi. Kalau tidak muncul berarti kalian tidak menyimak apa yang Bapak sampaikan. Nah, nanti sama operator diambil gambarnya. Ayo Natali, ya ada. Kemudian Nabila, Nani, kemudian dia. Bagus ya. Citra, ada gak? Nah, ketahuan kan? Nah, gitu aja. Kalau misalkan tidak muncul plotnya berarti entah kemana dia waktu ini. Mungkin itu ya.